Halo Sobat JKN, kembali lagi kali ini di podcast Ngojek, podcast ngobrolin program JKN. Di episode kali ini dengan cara yang berbeda ya Sobat JKN, kita kali ini hadir dengan audio versionnya nih. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Mobile JKN nih. Barangkali masih ada beberapa Sobat JKN yang belum tahu nih aplikasi Mobile JKN itu apa dan fitur-fiturnya itu ada apa aja sih di dalamnya. Tentu sekarang aku nggak sendiri, kali ini aku ditemenin sama salah satu staff dari Mutu Layanan Kepesertaan, yaitu Teh Lucy. Halo Teh Lucy. Halo, Apa kabar Teh hari ini? sehat dong. BTW nih guys, congratulations juga buat Teh Lucy yang sudah menjuarai paduan suara ya guys ya, Sobat JKN. Terima kasih, terima kasih. Ya, ya Teh, di episode kali ini nih kita bakal bahas nih tentang aplikasi Mobile JKN nih. Mungkin kan di luar sana masih ada mungkinnya beberapa peserta JKN atau Sobat JKN yang belum mengetahui nih aplikasi Mobile JKN itu sebetulnya apa gitu loh. Mungkin bisa dijelasin nih sama Teh Lucy. Ya, aplikasi Mobile JKN itu aplikasi punyanya BPJS Kesehatan ya, Kang ya. Jadi aplikasi ini kenapa sih dibuat? Ini sebetulnya hanya untuk, bukan hanya sih, ini memudahkan peserta JKN kalau misalkan butuh perubahan data atau misalkan cukup banyak fiturnya di aplikasi Mobile JKN ini yang memang ditujukan untuk memudahkan para peserta BPJS Kesehatan gitu nih. Salah satu contohnya misalkan ya, di sini kita ada info peserta, ada menu info peserta. Nah, di menu info peserta ini Sobat JKN bisa melihat nih status kepesertaannya aktif atau enggak gitu. Kadang kan kalau misalnya ada yang datang ke kantor nanyain sebenarnya saya aktif atau enggak sih. Nah, di Mobile JKN ini kita bisa lihat, jadi nggak perlu jauh-jauh cek ke puskesmas atau ke kantor BPJS gitu ya. Nah, terus kalau misalkan Sobat JKN mau pindah kelas atau misalkan mau pindah fasilitas kesehatan, itu bisa juga lewat aplikasi, jadi nggak perlu jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan. Dan banyak sih sebetulnya fitur lainnya, mau dijelaskan lagi atau yang dua itu mau ditanyakan dulu Kang? Oke, sebelum kita mulai ke fiturnya Teh, berarti di aplikasi Mobile JKN ini kita dapatnya dari Play Store dan App Store juga ya Teh ya? Tuh, berarti Sobat JKN bisa mendapatkan ataupun menginstal aplikasi Mobile JKN melalui Play Store maupun App Store. Gratis, pokoknya tinggal install aja dan registrasi ya Teh ya. Nah, untuk registrasinya nih Teh, karena di kolom komentar juga cukup banyak nih ada yang terkendala dengan registrasi. Itu gimana Teh? Atau ada syaratnya kah atau ada ketentuannya atau bagaimana? Oh ya betul, tadi saya lupa sampaikan juga ya. Jadi Sobat JKN bisa download di Google Play Store atau di App Store. Cukup menggunakan kata kunci Mobile JKN aja atau JKN aja, itu dia bisa langsung keluar. Nanti Sobat JKN tinggal registrasi dengan klik menu daftar bagi peserta yang sudah terdaftar dalam program JKN. Dan untuk melakukan registrasinya cukup menggunakan nomor KTP, nama lengkap, tanggal lahir, dan ketik kode captcha-nya di bawah gitu. Dipastikan ada pulsa SMS-nya Kang, minimal 5.000 lah. Setelah itu bikin kata sandi, setelah itu tinggal login. Nah, terus ada juga nih Teh, apabila nih nomor yang dicantumkan di Mobile JKN itu diganti, nah itu cara mengatasinya gimana Teh? Karena banyak juga peserta JKN, Sobat JKN mengalami kendala hal tersebut. Ya, ini cukup banyak memang kendalanya mengenai nomor handphone ini. Nah, caranya untuk perubahan nomor handphone itu paling bisa dirubahnya lewat WhatsApp Pandawa, Kang. Jadi, Sobat JKN ini akses nomor WhatsApp Pandawa dulu di 08118 165 165. Nanti Sobat JKN pilih menu administrasi, kemudian pilih perubahan data peserta. Nanti di situ ada nomor handphone, bisa diketik nomor handphonenya yang baru. Setelah itu, kalau misalnya sudah berhasil, baru dicoba lagi login lewat aplikasi Mobile JKN. Nah, itu ya Sobat JKN, dipastikan dulu sebelum registrasi ada pulsa minimal 5.000 dan di captcha-nya ya tadi ya disesuaikan untuk verifikasinya. Dan untuk perubahan nomor handphone bisa diakses melalui WhatsApp Pandawa di nomor 081 8165 165. Nanti Sobat JKN tinggal ketik halo dan nanti akan ada yang membalas dari BPJS Kesehatan. Nah, kita masuk ke fitur-fitur yang ada nih Teh.
banyak banget fiturnya ya. Di sini kita lihat ada info program JKN, ada info lokasi Vaskes, info rewet pelayanan kesehatan, itu banyak banget. Ini semuanya bisa diakses ya Teh ya oleh peserta JKN. Betul, bisa diakses semuanya. Untuk yang antrian online nih, fitur antrian online itu gimana Teh? Apa yang bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh peserta JKN? Ya, untuk fitur antrian online ini untuk beberapa bulan sekarang ini sangat bermanfaat banget ya Kang, karena di rumah sakit ini memang sudah tidak menerima daftar antrian onsite atau daftar antrian langsung dari rumah sakit gitu. Dan ini memudahkan juga untuk pasien-pasien yang mungkin jauh dari rumah sakit. Jadi bisa langsung ngambil nomor antrian lewat handphone aja di rumah. Jadi nanti peserta JKN datang ke rumah sakitnya ketika nomor antriannya sudah mau mendekati. Biasanya di antrian online ini ada tulisannya estimasi dilayaninya jam berapa. Jadi sobat JKN datangnya berdasarkan estimasi jam yang sudah tertera aja di aplikasi gitu. Itu sangat bermanfaat banget. Jadi sobat JKN nggak perlu lagi ngantri di rumah sakit dari subuh. Jadi kalau misalkan udah deket nomor antriannya baru datang ke rumah sakit gitu sih. Oke, ini berguna banget Sobat JKN pastinya ya, karena jadi gitu ya, nggak harus ngantri lama-lama lagi di rumah sakit gitu. Jadi pastikan dulu sebelum berobat mengambil antrian online di aplikasi mobile JKN agar nanti bisa langsung dilayani di rumah sakit itu, tidak perlu mengantri panjang-panjang lagi ya Sobat JKN. Terus nih Teh, ada fitur program rehab nih atau cicilan, itu tuh apa sebenarnya Teh? Mungkin bisa berbagi info dengan Sobat JKN Teh. Nah, untuk program rehab juga ini lagi hits banget nih Kang, karena program rehab ini cukup membantu peserta-peserta JKN yang memang memiliki tunggakan gitu. Nah, di program rehab ini adalah fitur cicilan. Jadi untuk peserta JKN, peserta mandiri ya, yang memiliki tunggakan itu bisa dicicil pakai program rehab ini Kang. Cicilannya itu nanti bisa milih beberapa bulan gitu. Nah, nanti di fitur rehab ini juga bisa kelihatan nih kita nanti per bulannya perlu bayar berapa seperti itu. Cuman memang di program rehab ini pun kalau misalnya peserta JKN memanfaatkan fitur program rehab itu BPJS-nya tetap nggak bisa digunakan. Jadi rehabnya harus udah lunas dulu baru bisa digunakan gitu. Itu cukup memudahkan sih dan membantu sejauh ini. Oke deh, tadi cukup menarik. Ketika peserta JKN sudah membayar rehab ataupun cicilan itu kan bisa langsung digunakan. Nah itu apakah ada waktu tunggunya lagi Teh setelah pelunasan ataupun selesai cicilan? Itu apakah otomatis langsung aktif di hari itu juga atau ada jangka waktunya Teh? Nah, ini tiap kasus beda-beda Kang, tergantung. Kalau misalkan dia menunggaknya, kalau kita BPJS kan hanya menghitung tunggakan itu maksimal di 2 tahun ya. Jadi kalaupun menunggaknya udah lebih dari 2 tahun, kita udah nggak hitung lagi. Nah, kalau misalkan menunggaknya ternyata udah maksimal di 2 tahun, ketika program rehabnya, nah rehab itu jumlah cicilannya itu setengah dari jumlah bulan menunggak. Jadi kalau misalnya kita menunggak 24 bulan, jumlah cicilannya itu maksimal di 12 bulan gitu. Setengahnya ya, setengah dari jumlah bulan menunggaknya. Nah, kalau misalnya menunggaknya udah maksimal 24 bulan, dicicil 12 bulan, itu bisa langsung aktif setelah tunggakannya selesai. Tapi kalau misalkan menunggaknya baru 4 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan, itu kan kita ada potensi bulan berjalan ya. Pada saat kita menyicil, itu kan ada bulan berjalan yang berjalan juga. Jadi nggak bisa langsung aktif. Setelah cicilan tunggakannya udah lunas, tetap ada kewajiban untuk membayar bulan berjalannya. Itu bisa milih juga apakah mau ikut dicicil lagi atau mau dibayar sekaligus. Kalau misalnya mau ikut dicicil lagi, berarti baru aktifnya setelah cicilan bulan berjalannya sudah dilunasi. Tapi kalau misalnya mau langsung dibayarkan sekaligus, berarti akan langsung aktif ketika bulan berjalannya sudah dilunasi. Gitu. Wah, ini membantu banget ya berarti program rehab ini benar-benar meringankan Sobat JKN yang tadi punya tunggakan 2 tahun atau mungkin ada tunggakan berapa bulan ya Teh ya. Bagus banget ini Sobat JKN. Pokoknya sebenarnya ini banyak banget ya fitur dari mobile JKN ini, ada screening juga. Kita bahkan bisa lihat juga info ketersediaan tempat tidur Sobat JKN. Bahkan kalau Sobat JKN mau mengadu pun bisa ya Teh ya, mobile JKN. Nah betul nih Kang, masalah pengaduan nih kan pasti banyak banget ya yang tidak berkenan lah
untuk peserta JKN lah gitu. Kita juga kan menyadari kalau misalnya kita masih banyak kurangnya gitu ya Kang ya. Nah, supaya kita bisa memperbaiki diri lebih baik lagi, Sobat JKN, kalau misalnya ada yang kurang berkenan bisa disampaikan di pengaduan layanan JKN di aplikasi mobile JKN. Jadi nggak perlu khawatir nggak bakal dibales, karena kita ada waktunya untuk membalas itu maksimal di 1 kali 24 jam Kang. Jadi pasti akan direspon sama petugas gitu. Nah, karena berhubung sudah nggak dapat cetak kartu nih Teh, terus untuk Sobat JKN nih, identitasnya itu gimana Teh? Karena kan udah nggak ada cetak kartu fisik, dan juga mungkin ke rumah sakit juga butuh administrasi dan sebagainya. Nah itu gimana Teh untuk menunjukkan bahwa saya ini peserta BPJS loh, saya ini peserta JKN loh, itu gimana Teh? Ya betul, karena sekarang banyak yang khawatir kalau misalnya kita bilang udah nggak cetak kartu fisik, terus mereka pada khawatir, terus gimana nanti berobatnya gitu ya. Sebetulnya selain bisa pakai KTP, di aplikasi mobile JKN ini kita punya kartu digital yang bisa dibawa kemana-mana. Dan setiap ada perubahan data, dia akan otomatis terubah secara otomatis di kartu digitalnya. Jadi nggak perlu, kalau misalnya dulu kartu fisik kan setiap ada perubahan data harus cetak kartu baru gitu. Kalau misalnya kartu digital kan dia udah otomatis keganti ke data yang terbaru gitu. Jadi Bapak Ibu, Sobat JKN, kalau misalnya berobat tinggal ditunjukin aja kartu digitalnya. Itu sih untuk kelebihannya. Terus di sini juga kita bisa cek iuran Kang. Misalnya kita lupa nih terakhir bayar kapan ya. Nah itu bisa dicek info iuran, apakah kita masih punya tunggakan atau enggak. Dan kita bisa lihat juga di info riwayat pembayaran kapan terakhir kita bayar gitu. Oh iya, satu lagi Kang, ada iCare nih namanya. iCare ini info riwayat pelayanan. Jadi kita bisa lihat nih kita terakhir berobat itu di mana, diagnosanya apa. Barangkali takutnya kan suka ada, sekarang lagi marak penipuan juga ya Kang ya, mengatasnamakan BPJS, katanya ada penyalahgunaan apalah, obat lah, atau misalnya pernah dipakai di sinilah. Nah itu bisa kita cek di iCare, apakah ada penggunaan seperti itu atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, berarti sudah dipastikan itu menipu gitu ya. Oke, tadi ya Sobat JKN, untuk identitas Sobat JKN ini sekarang nggak perlu lagi bawa kartu fisik ya Sobat JKN. Sekarang cukup pakai kartu digital yang ada di aplikasi mobile JKN. Dan tadi juga kita bisa cek loh riwayat pelayanan kesehatan kita melalui fitur iCare JKN di aplikasi mobile JKN. Jadi jangan ragu lagi, jangan berpikir panjang lagi untuk download aplikasi mobile JKN, untuk registrasi aplikasi mobile JKN, karena banyak banget fitur yang bisa membantu Sobat JKN untuk menerima pelayanan dari program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. So jangan lupa untuk download aplikasi mobile JKN di Google Play Store maupun di App Store. Gratis, sekali lagi ya gratis, karena akan sangat membantu dan bermanfaat bagi Sobat JKN semuanya. Ada pesan-pesan terakhir mungkin Teh untuk Sobat JKN mengenai aplikasi mobile JKN ini? Pesannya apa ya? Pokoknya pesannya jangan takut, karena kebanyakan Sobat JKN itu udah keburu takut duluan, mikirnya susah, ribet dan lain sebagainya. Dicoba dulu, karena kalau misalnya udah dicoba semuanya mudah sebetulnya gitu ya. Jadi dicoba download dulu aja. Kalau misalnya nomor handphonenya nggak sesuai, dicoba dulu diperbaiki lewat Pandawa. Nanti kalau misalnya udah sesuai semua, pasti akan mudah masuknya. Jangan underestimate dulu, dicoba dulu. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Lucy udah menyempatkan waktunya hadir di podcast ngobrolin program JKN ini. So untuk Sobat JKN jangan lupa untuk di like, di share, dan di komen juga nih. Boleh banget mau diskusi ataupun mau ada yang ditanyakan, boleh banget di kolom komentar. Dan jangan lupa yang terakhir di subscribe, karena akan banyak sekali informasi yang bermanfaat mengenai program JKN untuk Sobat JKN. Saya Rizal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode selanjutnya Sobat JKN.